Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Ramadanti dari Universitas Nusa Putra, Fakultas Manajemen. Nah, adapun dari tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obligasi. Obligasi sebenarnya merupakan hal yang umum kita temui. Obligasi ini sebenarnya adalah pinjaman yang nantinya dibayar ditambah dengan kupon bunga. Contohnya, pemerintah ingin membangun proyek jalan tol yang melewati Selat Sunda, namun pemerintah ini uangnya kurang. Sedangkan untuk membuat itu perlu pekerja, bahan bangunan dan sebagainya, sehingga pemerintah membutuhkan uang dan akhirnya pemerintah menjual obligasi. Nah, obligasi ini macam-macam harganya, seperti misalnya harga 1 juta adalah bunganya itu 10%. Nah, dalam 5 atau 10 tahun pemerintah akan mengembalikan keseluruhan uangnya. Selama itu, kita akan mendapatkan bunga sebesar 10% setiap tahun. Jadi, setiap tahunnya kita akan mendapatkan 100.000 dikali 5 yaitu sama dengan 500.000. Dan setelah 5 tahun kita akan mendapatkan 1 juta, totalnya itu adalah 1,5 juta. Jadi keuntungannya itu adalah 500.000. Nah, kemudian obligasi ini resikonya rendah karena sudah ada kepastian dan perjanjian akan dapat uang dan bunganya berapa. Kemudian obligasi berbeda dengan saham yang harganya tergantung oleh mekanisme pasar. Setiap investasi pasti memiliki risiko, jadi ada kemungkinan pihak penjual obligasi tidak membayar pinjamannya, yaitu disebut dengan default risk. Nah, misalnya ada perusahaan yang menjual obligasi, tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Kendalanya itu mereka tidak bisa membayar utang. Oleh karena itu, penting untuk melihat portofolio perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli obligasi, kecuali obligasi pemerintah. Biasanya aman karena risikonya kecil. Jadi obligasi bisa dijual duluan, namun harganya pasti akan lebih murah. Kemudian obligasi syariah. Pengertian obligasi syariah menurut Keputusan Presiden Nomor 775 Tahun 1982, obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga. Kemudian menurut dalam buku Hukum Dagang Indonesia karya Purwo Sucipto, obligasi adalah surat bukti pengakuan utang dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Obligasi dijual dengan memberikan bunga tetap tertentu, dan obligasi dapat dijual kembali kepada orang lain atau melalui pasar modal kapan saja pemiliknya membutuhkan uang tunai. Nah, di sini ada gambaran transaksi obligasi. Nah, di sini investor yaitu adalah seseorang yang membeli obligasi. Nah, di sini investor itu membeli obligasi melalui perusahaan sekuritas. Kemudian setelah itu perusahaan sekuritas itu memproses untuk membeli obligasi ke bursa efek. Nah, bursa itu adalah pasar menjadi tempat jual beli efek. Nah, sedangkan untuk suatu perusahaan itu tidak bisa menjual obligasinya itu langsung ke sekuritas, melainkan harus melalui bursa efek. Nah, kemudian setelah perusahaan menjual obligasi ke investor melalui bursa efek, perusahaan akan mendapatkan keuntungan sehingga perusahaan akan membagikan kupon untuk investor melalui perantara sekuritas sehingga kupon itu dapat dicairkan. Nah, gambaran obligasinya itu, misal kita membeli obligasi dengan harga
1 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga fix 20% dan kupon diberikan setiap bulan. Nah, maka kita akan mendapatkan kupon tiap bulannya yang besarnya adalah 100.000. Jadi setelah 12 bulan jumlah kupon kita akan bertambah dari 100.000 dikali 12 bulan, yaitu menjadi 1.200.000, di mana modal kita adalah 1 juta dan akhirnya kita mendapat keuntungan sebesar 1.200.000. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 Tahun 2002 tentang obligasi syariah, obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Nah, kemudian pengertian obligasi syariah Nomor 32 Tahun 2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian gambaran obligasi syariah, misal kita membeli obligasi syariah seharga 1 juta rupiah dengan disepakati bagi hasil sebanyak 60% untuk emiten dan 40% untuk investor dengan jangka waktu 1 tahun. Dalam perjalanannya, dari uang 1 juta rupiah, perusahaan dapat menghasilkan uang sebesar 1.100.000, sehingga untungnya itu adalah 100.000. Maka perusahaan wajib memberikan 40% dikali 100.000, yaitu sama dengan 40.000 kepada investor. Perusahaan juga wajib mengembalikan dana awal milik investor sebesar 1 juta ketika jangka waktunya sudah habis. Nah, di sini ada obligasi itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada obligasi syariah mudharabah, yaitu menurut Fatwa Nomor 33 Tahun 2022, dan kemudian yang kedua ada obligasi syariah ijarah menurut Fatwa Nomor 41 Tahun 2004. Nah, untuk skema obligasi syariah mudharabah, yaitu di sini investor sebagai sahibul mal dan emiten sebagai mudharib. Nah, di sini ada suatu kegiatan usaha di mana investor itu memberikan modal kepada kegiatan usaha itu, dan emiten ini adalah sebagai yang mengoperasikan suatu perusahaan itu, sehingga nanti bisa membagikan hasil kepada investor dan emiten. Dan misalkan seperti investor mendapatkan hasil 40% dan emiten 60%. Nah, setelah itu setelah jangka waktu yang telah disepakati, maka emiten ini harus mengembalikan modal awal kepada investor. Nah, sedangkan untuk skema obligasi syariah ijarah atau sukuk retail, di mana investor itu adalah pemberi saham, kemudian emiten itu adalah penyewa. Nah, dan objek ijarah yaitu misalkan seperti gedung. Nah, di mana investor ini akan memberikan modal suatu objek, kemudian emiten ini akan menyewa objek tersebut dan harus membayar sewa kepada investor. Kemudian setelah itu, setelah waktu yang telah disepakati, maka objek ijarah menjadi milik emiten. Kemudian emiten ini harus mengembalikan modal awal. Nah, setelah itu terserah emiten apakah objek ini akan disewakan kembali atau akan dioperasionalkan sendiri. Nah, di sini ada contoh sukuk retail pada tahun 2017. Nah, di sini bisa kita lihat semakin besar
nilai serinya itu, maka akan semakin kecil bagi hasilnya. Bisa kita lihat misalnya harga 1 lembar SR001 yaitu sebesar 10 juta dengan jangka waktu jatuh temponya itu 1 tahun. Maka harga sewa bagi hasilnya itu objek ijarah tersebut adalah sebesar 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu dari mana? Yaitu dari 12 dikalikan 10 juta. Nah, dan setelah 1 tahun, maka objek ijarah akan dibeli oleh emiten dari investor sebesar 10 juta rupiah dan sebesar harga modal awal investor. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.